Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, insya Allah semuanya sehat ya, dan masih dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Sebagaimana yang pernah kita ajarkan dulu di kelas 5, bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah yang pertama, bernafas, yang kedua adalah bergerak, kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah berkembang biak. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan membicarakan tentang perkembangbiakan, baik perkembangbiakan hewan maupun perkembangbiakan tumbuhan. Untuk mengawali kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada perkembangbiakan tumbuhan ini Allah juga telah menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 22, kurang lebih artinya berbunyi, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minuman kepadamu dengan air, dan sekali-kali bukan kamu yang menyimpannya. Oke, itu berkaitan dengan hubungan antara Al-Quran dan juga sains. Bagaimana Al-Quran itu juga sudah menjelaskan bagaimana tumbuhan itu berkembang biak. Oke, untuk perkembangbiakan tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yakni perkembangbiakan secara generatif dan juga perkembangbiakan secara vegetatif. Ustadz akan jelaskan terlebih dahulu tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Sel kelamin jantan dihasilkan oleh benang sari dan juga sel kelamin betina dihasilkan oleh putih. Proses perkembangbiakan ini disebut sebagai proses penyerbukan, dan alat perkembangbiakannya adalah bunga pada tumbuhan, seperti itu. Tumbuhan dalam melakukan proses penyerbukan ini tidak bisa melakukannya sendiri, dia membutuhkan perantara. Perantaranya itu bisa berupa makhluk hidup maupun non makhluk hidup. Makhluk hidup bisa berupa manusia ataupun serangga, sedangkan non makhluk hidup bisa berupa angin ataupun air. Kemudian dalam proses penyerbukan ini kita mengenal 4 jenis. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga, kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang, kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar. Oke, kita bahas satu persatu berkaitan dengan jenis-jenis penyerbukan ini. Penyerbukan sendiri itu adalah ketika serbuk sari jatuh pada putik di bunga yang sama atau pada bunga yang sama, itu penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga itu adalah ketika serbuk sari jatuh kepada kepala putih pada bunga yang berbeda namun dalam satu tumbuhan. Kemudian penyerbukan silang adalah ketika serbuk sari jatuh pada bunga yang berbeda dan juga tumbuhan yang berbeda tapi dalam satu jenis. Sedangkan penyerbukan bastar itu adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari jatuh kepada kepala putih di tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, itu jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan. Oke, pada pembahasan yang kedua ini kita akan berbicara tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja. Jadi perkembangbiakannya hanya melibatkan satu induk saja. Jadi tanpa proses perkawinan atau kita sering menyebutnya sebagai aseksual. Kemudian pada perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua, yakni vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Sesuai dengan namanya, vegetatif alami itu adalah prosesnya secara alami, memang seperti itu. Nah, jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah secara spora, yakni tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Kemudian dengan cara tunas, yakni tumbuhan pisang dan juga tumbuhan bambu. Kemudian dengan akar tinggal, itu ada jahe dan juga kunyit. Kemudian ada umbi batang, itu kentang dan juga bengkoang. Kemudian ada umbi lapis, itu terjadi pada bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian ada umbi akar, itu ada singkong dan juga wortel. Kemudian ada tunas adventif, itu pada cocor bebek. Kemudian ada geragih, itu pada suketeki dan juga tumbuhan stroberi. Kemudian ada yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan.
Sesuai dengan namanya berarti perkembangbiakannya itu memang dibuat. Siapa pembuatnya adalah manusia. Jadi ada beberapa macam. Yang pertama adalah mencangkok, kemudian ada menyetek, kemudian ada menyambung, kemudian ada okulasi, dan juga yang terakhir adalah merunduk. Itu berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan. Poin yang kedua, Ustadz akan menyampaikan berkaitan dengan perkembangbiakan hewan. Jadi perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua, yakni perkembangbiakan secara generatif, kemudian juga perkembangbiakan secara vegetatif. Ustadz akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Sel kelamin jantan pada hewan itu adalah sperma, dan sel kelamin betina pada hewan itu adalah ovum atau sel telur. Proses ini disebut dengan proses perkawinan. Pada perkembangbiakan hewan secara generatif ini terbagi menjadi dua, yakni perkembangbiakan secara ovipar, secara vivipar, dan juga yang terakhir adalah secara ovovivipar. Secara ovipar sesuai dengan namanya berarti perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Jadi zigot tumbuh di dalam tubuh induk betina, kemudian lama-kelamaan akan terlapisi atau dibungkus cangkang yang sangat keras, dan selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk telur. Contoh hewannya bisa kita sebutkan ayam, kemudian bebek, kemudian burung, dan lain sebagainya. Kemudian vivipar itu adalah dengan cara melahirkan. Bagaimana konsep kerjanya? Embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Ketika sudah siap untuk dilahirkan, maka akan dilahirkan seperti itu. Contohnya adalah kuda, kemudian ada jerapah, kemudian ada gajah, dan hewan mamalia yang lainnya. Dan ovipar ini dan vivipar ini merupakan salah satu ciri dari mamalia. Kemudian yang berikutnya adalah ovovivipar. Jadi ovovivipar ini adalah kombinasi antara ovipar dan juga vivipar. Bagaimana proses kerjanya atau prinsip kerjanya? Ketika terjadi pembuahan, embrio akan disimpan dalam tubuh induk betina dan akan dilapisi cangkang telur. Kemudian cangkang telur tersebut tidak dikeluarkan, tapi disimpan di dalam induk betinanya. Ketika sudah menetas, baru ada proses melahirkan. Makanya disebut sebagai ovovivipar, yakni bertelur dan juga beranak. Jadi merupakan salah satu atau kombinasi dari kedua perkembangbiakan. Kemudian perkembangbiakan berikutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Seperti tumbuhan, bahwa perkembangbiakan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu induk saja. Jadi tanpa adanya proses peleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina, hanya melibatkan satu induk saja. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan vegetatif secara tunas, yakni hewan tersebut akan berkembang biak dengan cara ketika tertumbuh tunas, kemudian tunas tersebut dilepas, maka akan melepaskan diri dan akan menjadi induk baru. Contohnya ada hidra, kemudian juga ada yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi itu perkembangbiakannya adalah dengan cara memotong bagian tubuhnya. Jadi bagian tubuhnya itu dipotong, kemudian potongan dari tubuh tersebut tidak akan mati, namun akan menjadi induk baru. Contohnya adalah cacing pipih dan juga cacing pita. Oke, itu adalah materi berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Mungkin akan kita bahas dengan materi-materi yang lain, dan Ustadz harapkan kalian bisa memahami materi ini dan juga bisa memahami materi ini. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.